Shalom Super Junior dan Yes Malang. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, bersuka cita. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya dalam setiap kehidupan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai, menolong dan menjaga setiap kehidupan kita. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Anak Yes dan anak Suju Malang, kita bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Manakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bukan seluruh hidupku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh, ini hati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, pengorbananmu nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu dalam hidupku. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, kau kemenangan kami, kau perisai dalam hidup kami. Oh, kota benteng, kubu pertahanan dalam hidupku. Oh,
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus, Kau kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji.
Oke, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ajak kalian untuk kita berdoa bersama-sama. Dimanapun kalian berada, kita punya spirit yang sama, kita punya roh yang sama, untuk kita boleh menangkap nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Karena itu kita satukan hati supaya Roh Kudus yang menjamah, yang menginterpretasikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini, kami sebagai generasi muda yang kami percaya Tuhan sudah memilih dan memanggil kami untuk kami boleh menjadi berkat, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, siang hari ini hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus Engkau yang bekerja, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengajari setiap anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, sehingga firman ini boleh berdampak bagi hidup mereka. Tuhan boleh mengubahkan setiap hati yang boleh mendengarkan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa yang sanggup mengubahkan setiap kami. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, aku berdoa supaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Engkau sendirilah firman yang hidup yang menjadi manusia. Tuhan Yesus, kami bersyukur, sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kami. Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang setia, yang tidak pernah melupakan kami. Kau selalu membuat kami ada di dalam kasih-Mu. Bapa, kami rindu dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So guys, sangat luar biasa sekali. Kita sudah masuk di era yang sangat mempengaruhi sekali dalam sejarah kehidupan manusia. Kita ada di tengah-tengah isu COVID-19 ini, ya. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi, ada banyak sekali ketidakterdugaan yang kita alami hari-hari ini. Karena firman Tuhan sudah juga katakan bahwa langit dan bumi akan bergoncang. Tetapi firman Tuhan, kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Dan saudara dan saya ada di dalam kerajaan itu, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itulah siang hari ini saudara, nilai-nilai yang akan kita belajar sama-sama, yang akan kita dengarkan adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah yang kekal. Ya saudara, karena itu siapkan hatimu, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saya berdoa situasi kita saat-saat ini, COVID-19 ini yang membuat kita untuk stay at home, gak boleh kemana-mana, harus tetap di rumah. Itu kesempatan yang baik bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan. Banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak-banyak mendengarkan puji-pujian. Sehingga di masa-masa yang sulit ini, kita tetap memiliki roh yang kuat. Kita tetap memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang kuat. Sehingga apapun situasi kita tidak pernah takut, kita tidak pernah khawatir. Justru hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain melihat, wow keren tuh anak-anak Youth Betani Yestoya Malang. Walaupun keadaan yang sukar, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersyukur, mereka tetap memiliki iman percaya. Tidak khawatir akan keadaan ini. Itulah yang Allah ingin tunjukkan di tengah-tengah dunia saat ini. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saudara-saudaraku, adik-adikku kalau bisa saya katakan, saya bersuka cita sekali boleh berbagi ini untuk kita semua. Saya akan membagikan dari kitab Perjanjian Baru, saudara, dari kitab Korintus, dari seorang tokoh yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan, karena pertobatannya, karena perubahan hidup, perubahan hatinya, Tuhan pakai dia, Tuhan jamah dia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oke, kalau kalian ingin judul khotbah, hari ini judul khotbah kita adalah In My Weakness, di dalam kelemahan kita. Ya. Nah, saya percaya bahwa di dunia ini gak ada yang namanya Superman. Di dunia ini gak ada yang namanya superhero. Kita bisa temukan itu hanya di movie, hanya di film-film. Ya, tapi pada kenyataannya di dalam dunia ini gak ada yang namanya Superman, gak ada yang namanya superhero. Artinya gak ada satu manusia pun yang tidak punya kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Bakat kita, kepintaran kita, kehebatan kita gak bisa menyangkal kalau kita punya kelemahan. Setiap manusia punya kelemahan. Nah, hari ini Paulus juga mengakui bahwa dia punya kelemahan. Ya,
Paulus katakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku punya kelemahan, Tuhan ambil kelemahan ini daripada aku. Tapi nanti kita lihat apa jawaban Tuhan yang begitu sangat menguatkan Paulus, bahkan juga menguatkan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Bahwa Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kelemahan kita untuk kita bisa tetap menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu Tuhan kita. Itu yang Tuhan sanggup lakukan dalam hidupmu dan hidupku. Saya berdiri di tempat ini juga bukan orang yang sempurna. Saya adalah orang yang punya banyak kelemahan. Tetapi oleh kekuatan tangan Tuhan, oleh kekuatan kasih setia Tuhan, saya dimampukan untuk bisa berbagi kepada saudara pada siang hari ini. Nah, langsung saja yuk kita buka dari kitab Perjanjian Baru, dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Sekali lagi judul firman Tuhan hari ini adalah In My Weakness, ya, di dalam kelemahanku. Kita baca dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya bacakan ya buat kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, sekali lagi saya bacakanlah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sekali lagi perhatikan, di dalam kelemahan kita lah, apapun kelemahanmu, apapun keterbatasanmu, apapun keterbatasan saya, justru dalam keadaan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan Dia mau berperkara dalam hidupmu. Di dalam kelemahanmu, Tuhan mau berperkara hari ini untuk mengangkat engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata firman Tuhan. Nah, Paulus lanjutkan lagi. Paulus katakan sebab itu terlebih suka. Ya, Paulus terlebih suka untuk bermegah, artinya dia merasakan bermegah gitu saudara ya. Dia bermegah atas kelemahannya. Nah kan aneh, biasanya orang pasti bermegah karena kehebatannya. Orang pasti bermegah karena kepintarannya. Orang pasti bermegah artinya berbangga karena prestasinya. Orang pasti berbangga karena kecantikannya mungkin. Tetapi Paulus katakan dia itu bermegah justru dalam kelemahannya. Kalau kita lihat aneh ya, kok it's a little bit weird, it's a little bit strange. But ya, ini adalah perkataan yang dikatakan oleh rasul yang luar biasa loh. Dia ini pada zaman ini sudah dipakai Tuhan secara hebat. Ada banyak orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa digoncang oleh pelayanan Paulus. Tapi Paulus tidak bermegah karena prestasinya dia. Paulus tidak bermegah karena apa yang dia sudah lakukan. Justru Paulus bermegah, katakan dalam kelemahannya. Kok bisa? Nah pertanyaannya seperti itu ya. Kenapa Paulus bermegah dalam kelemahannya? Karena Paulus matanya tidak tertuju kepada kehebatan dan prestasinya. Tapi dia tertuju kepada Allah yang membuat dia jadi hebat. Dia tidak tertuju kepada kemampuannya, tetapi dia tertuju kepada Allah yang membuat dia mampu melakukan segala sesuatu. Artinya Paulus memiliki kerendahan hati. Memiliki kesadaran bahwa semua yang dia bisa lakukan itu tidak akan pernah terjadi kalau bukan karena Tuhan. Nah sekali lagi, ini kuncinya saudara. Ini prinsip kerajaan Allah. Bahwa kita harus menyadari semua yang hebat yang kita bisa lakukan. Semua yang luar biasa yang kita bisa kerjakan. Itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang melakukannya bagi kita. Itu yang Paulus lihat saudara. Itu yang Paulus mengerti, karena itu dia tahu bahwa sebenarnya tanpa Tuhan aku ini gak akan bisa melakukan itu. Sebenarnya tanpa Tuhan aku ini manusia yang punya banyak kelemahan. Dan karena kelemahanku itu aku gak akan pernah bisa melakukan semuanya ini. Justru dari kelemahanku itu aku melihat bahwa Tuhan memakai aku untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya aku gak mampu lakukan. Nah kalau Tuhan sanggup memakai Paulus, hari ini dengar saudara,
Tuhan juga sanggup memakai kamu dimanapun kamu berada. Di dalam kelemahanmu, Tuhan sanggup pakai hidupmu. Di dalam kekuranganmu, Tuhan sanggup pakai hidupmu. Karena bukan oleh kuat gagahmu, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Nah, hari ini saya rindu ada banyak anak-anak muda yang bangkit dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Dalam segala kelemahanku, aku mau Tuhan pakai untuk menyatakan kebesaran-Mu. Nah, kembali lagi kepada Paulus. Dia bermegah karena kelemahannya, saudara. Dia bermegah bukan karena prestasi kehebatannya. Karena apa? Karena dia melihat, wow, my God is amazing. My God is so great. He enabled me to do something beyond my strength. Allahku hebat, dia membuat aku bisa melakukan sesuatu di dalam kelemahanku untuk melakukan sesuatu yang melampaui kekuatanku. Sehingga Paulus katakan, aku bermegah dalam kelemahanku. Supaya aku bisa melihat karya Allah nyata dalam hidupku. Nah, oleh karena itu, terciptalah sebuah pribadi yang penuh dengan kerendahan hati. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi pamer gitu saudara ya. Karena kehebatannya, karena kebolehannya. Karena apa? Yang Paulus tahu bahwa aku ini manusia lemah. Tuhan yang memampukan aku sehingga aku bisa melakukan semua yang luar biasa. Nah, hari ini ada berapa banyak engkau anak-anak muda yang mau menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya katakan Tuhan sanggup memakai kamu. Saya katakan Tuhan bisa memakai hidupmu. Karena dia Tuhan yang sanggup mengubahkan kelemahanmu oleh karena kekuatan yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, in my weakness, di dalam kelemahanku, kita harus bisa berkata, Tuhan, dalam kelemahanku, kasih karuniamu cukup bagiku. Nah, anak-anak muda, sudah pasti kita sebagai orang muda harus punya tujuan hidup. Itu pasti banget. Nggak bisa ditawar lagi. Setiap kita harus punya tujuan hidup. That's make your life have a value. Itu membuat hidupmu berharga. Kalau kamu punya tujuan hidup. Kita harus punya mimpi, kita harus punya visi, kita harus punya planning untuk hidup kita. Itu harus. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Kita harus menggali potensi diri kita. Kita harus mencari tahu tentang potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan selain itu, kita juga harus tahu titik kelemahan kita. Sehingga apa? Kita bisa mengarahkan arah tujuan hidup kita ke sasaran yang tepat. Nah, seringkali kelemahan kita membuat kita nggak bisa mencapai garis finish untuk tujuan yang kita inginkan. Seringkali kelemahan kita mungkin jadi membuat kita justru mengalami kegagalan dalam hidup kita. Kelemahan adalah sesuatu yang berpotensi membuat kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kelemahan adalah sesuatu yang berpotensi yang membuat kita gagal. Kelemahan adalah sesuatu yang berpotensi membuat hidup kita hancur. Sebagai contoh kita lihat betapa luar biasanya Simpson. Orang yang luar biasa penuh pengurapan Tuhan yang kuat. Namun karena kelemahannya akhirnya dia harus mati menjadi orang yang sangat tidak berharga. Karena kelemahannya. Jadi kelemahan memang kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, tetapi hati-hati dengan kelemahan kita. Waspada dengan kelemahan kita. Jangan anggap enteng dengan kelemahanmu. Justru ketika engkau sadar akan kelemahanmu, itu waktunya engkau untuk terus mencari Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan anggap sepele kelemahanmu. Jangan abaikan kelemahanmu. Hati-hati dengan kelemahanmu. Ya. Harus bisa berkata seperti firman Tuhan kata, Tuhan jagalah hatiku. Dan kita pun harus berani untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, tujuan dan rencana hidup kita tidak akan pernah sempurna jika itu tidak sejalan dengan tujuan dan rencana Allah bagi hidup kita. Pusat kehidupan kita harus berada di dalam tujuan dan rencana
Allah. Sekali lagi saya mau katakan, pusat kehidupan kita harus berada di dalam tujuan dan rencana Allah. Maka engkau akan sampai kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Yang sangat berarti bukan hanya saat ini, tapi nanti pada saat kekekalan. Nah, untuk meraih tujuan hidup kita, kita sudah dianugerahi potensi di dalam diri setiap kita. Ya, setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan. Itu yang harus kita gali dan kembangkan potensi kita. Tapi hati-hati karena engkau juga punya kelemahan. Engkau juga punya keterbatasan. Karena itu engkau harus hati-hati dan harus benar-benar menyadari akan kelemahanmu. Ada beberapa tipe orang yang akhirnya memiliki kehidupan yang fail, yang gagal. Yang pertama, orang yang tidak tahu akan kelemahannya. Sehingga dia hidup sembarangan, sehingga dia melakukan apa saja dan pada akhirnya dia gagal. Yang kedua, orang yang pura-pura tidak tahu akan kelemahannya. Dia menutupi kelemahannya. Dia menutupi kelemahannya, berpura-pura menjadi orang yang sempurna, berpura-pura menjadi orang yang hebat dengan segala cara, dengan prestasi mungkin, dengan nama baik mungkin, dengan apa saja untuk menutupi kelemahannya. Dia tidak mengakui kelemahannya, dia menutupi kelemahannya. Itu pun suatu waktu akan gagal juga. Tetapi orang yang menyadari akan kelemahannya dan mengakui akan kelemahannya dan mencari Tuhan, mencari pertolongan yang daripada Tuhan untuk kelemahannya, dialah yang akan melihat kehidupan yang diberkati. Kalau kita menutupi kelemahan kita dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, saudara, seringkali kita kehilangan pribadi yang punya rasa empati kepada orang lain. Seringkali kita menjadi orang-orang yang munafik, yang mudah menghakimi orang lain, yang mudah merendahkan orang lain. Seolah-olah kita tidak punya kelemahan, seolah-olah kita tidak punya yang salah, seolah-olah kita tidak pernah melakukan hal dosa. Sehingga kita mudah untuk menghakimi orang lain, mudah untuk merendahkan saudara kita. Itu yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Balok di matamu tidak kau lihat, tetapi secuil kayu di mata orang lain kau bisa lihat. Nah, orang yang menutupi kelemahannya, yang terjadi adalah orang itu akan cenderung menjadi orang-orang yang hypocrite, orang-orang yang munafik, yang seolah-olah dari luar kelihatan baik, tetapi di dalamnya ada banyak kebusukan. Atau menjadi orang-orang yang tidak memiliki empati kepada orang lain. Ketika ada orang lain jatuh, ketika ada orang lain gagal karena kesalahannya, kelemahannya, dia bukan menolong, dia tidak bisa merasakan kesusahan orang lain, bahkan justru dia menghina mungkin, dia menjelek-jelekan mungkin, atau mungkin dia menghakimi mungkin. Dia kehilangan kemuliaan hati. Tapi orang-orang yang menyadari bahwa dia juga punya kelemahan, dia akan mudah menghargai orang lain. Belas kasih akan mudah mengalir dari hati kepada orang lain. Sehingga dia bisa menolong orang lain. Sehingga secara otomatis dari hidupnya akan mengalir kasih kepada orang lain. Dan hari ini saudara, saya hanya menantang untuk 2 poin saja. Yang pertama, sadari kelemahanmu. Sadari kelemahanmu supaya engkau berhati-hati dalam hidupmu. Yang kedua, menang atas kelemahanmu. Bagaimana cara kita menang atas kelemahan kita? Bukan dengan kemampuan dan kekuatanmu, tetapi pada saat engkau sujud tersungkur di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan aku mengandalkan engkau. Maka Tuhan akan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Dan kasih karunia inilah yang akan memampukan kita untuk kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kasih karunia inilah akan membuat kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kasih karunia ini akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati, tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah melihat kesalahan kelemahan orang lain. Karena kita tahu kita sendiri punya kelemahan. Dan tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak layak. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Hanya kasih karunia Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Saya tidak panjang-panjang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rindu ada banyak anak-anak muda
yang mengerti akan kelemahannya, tetapi dia bawa hidupnya dengan seluruh keberadaannya, dengan seluruh kelemahannya. Dia datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan datang dalam hidupmu, menjadikan engkau orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi, sadari kelemahanmu dan menanglah atas kelemahanmu bersama dengan Tuhan ketika engkau datang kepada Tuhan. Dan izinkan dia hadir dalam hidupmu, dan izinkan dia berperkara dalam hidupmu, izinkan dia mengubah hidupmu, dan kau akan melihat betapa dahsyatnya kasih karunia Allah yang menjadikan kita yang punya banyak kelemahan ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup membuat kehidupan kita in our weakness menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang meresponi firman Tuhan pada siang hari ini, saya ajak sekali lagi kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan supaya Roh Kudus terus menjamah dan mengajari kita akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang berlimpah kasih karunia. Tuhan, tidak ada yang kami megahkan dalam hidup kami selain daripada Tuhan. Justru kami ini manusia yang punya banyak kelemahan Tuhan. Tapi ketika kami datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami, dan Engkau berkarya dalam hidup kami, kami tahu Tuhan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan Tuhan akan menjadikan hidup kami berbeda. Dan Tuhan akan menjadikan hidup kami berdampak ya Tuhan. Engkau akan menjadikan hidup kami berarti Tuhan Yesus. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bermegah karena prestasi kami, karena kehebatan kami. Tapi justru kami bermegah karena kelemahan kami, karena kami tahu dalam kelemahan kami kuasa Tuhan sempurna. Tuhan, Engkau bangkitkan generasi yang mengandalkan Engkau. Engkau bangkitkan generasi yang kuat di dalam Engkau, bukan dalam kekuatannya sendiri Tuhan. Aku berdoa supaya ada banyak anak-anak muda yang Tuhan pakai, yang bangkit dari kelemahan mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, berkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan berkati, Tuhan pakai hidup mereka. Karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan hidup kami juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan dan pujian bagi Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.